Pernah merantau keluar dari Sumatera Barat? Kan bukan. Ada tapi yuk? Ada. Datang nih, pernah ngalamin nggak? Masuk ke Indomaret, ngasih yang masuk ke Alfamaret belanja. Habis itu ditawarin, Pak. Bu, ini ada kembaliannya, Pak. Kembaliannya mau didonasikan? Pernah nggak? Pernah nggak? Tahu ibu kasih duit apa? Receh, betul nggak? Di mata kita duit receh nggak ada apa-apa, betul nggak? Di mata kita duit receh nggak ada apa-apa. Mata kita duit receh nggak ada apa-apa. 200 perak duit receh nggak ada apa-apa. 200 perak, 300 perak, betul nggak? Tapi ketika dikumpulin karena memang berbagai daerah dia punya outlet itu dan dikumpulkan duit itu miliaran dari recehan 300 perak, 200 perak, duit rumah ini serang. Betul tidak? Maka dari sekarang harus kita mulai, bukan karena kita benci terhadap orang-orang sana, tapi bagaimana pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita dan pembelaan kita terhadap pengusaha-pengusaha dari orang-orang musuh. Sehingga duit kita terkumpul oleh siapa? Oleh orang-orang muslim juga. Yang namanya terkumpul oleh orang-orang muslim, insya Allah minimal tidak digunakan untuk hal-hal yang jahat terhadap umat Islam. Hidup dan cepat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala wasil hamidillah. Tawassalna bismillah bilhadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam akan senantiasa sama kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat kita selaku umatnya diizinkan oleh Allah untuk dapat pergi haji dan umrah. Dan
sekaligus bisa ziarah ke makam Rasulullah, serta di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan kepada segenap para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, nini, mama, angkuy, betul ya? Angkuy, itu ya? Angkuy, maklum orang Jakarta, baru nyampe ke Sumatera Barat, salah sedikit dimaklum, insya dan juga kepada seluruh segenap para kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia serta mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan kita menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, perlu sama diketahui bahwa kedatangan saya ke tempat ini itu tidak sendiri, tapi ada teman yang menjadi wasilah atau perantara, tidak lain dan tidak bukan Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Mukarram Akhi Nabillah Abdurrahman Andri sebagai pimpinan AR Manajemen. Jadi kemari ada manajemennya juga sendiri. Sebab kalau nggak begitu kan nggak mungkin Ustaz Ujai dari Jakarta main nyelonong aja mengurus masjid, nggak kenal dia. Nah inilah beliau beserta juga rombongan. Di sini juga ada ahli yoga yang berkoordinasi dengan pengurus masjid. Masjid apa ya namanya? Hah? Masjid Jihad. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaahnya semua termasuk para pejuang dan mujahid. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari yang ke-6 kalau tidak salah saya safari dakwah di Sumatera Barat. Dan besok subuh adalah hari terakhir. Pada kesempatan bulan ini saya bersafari dakwah. Jadi besok insya Allah doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, saya kembali lagi ke Jakarta. Doain ini ya, doain Pak ya, biar selamat, sehat walafiat, ya pesawatnya jangan sampai jatuh. Ngeri-ngeri pula ini naik pesawat, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kemarin sampai kemari dengan selamat, sehat walafiat, tidak kurang apa-apa. Begitupun nanti kembalinya ke Jakarta, insya Allah. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kajian kesempatan malam hari ini ada satu hal yang menurut saya bahkan dalam agama dianggap penting. Apa itu Ustaz? Ada satu hal yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Berarti kalau sudah akidah, kalau sudah keyakinan, sesuatu yang harus dijaga, yang harus kemudian diamalkan, tidak boleh ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagian daripada akidah itu tidak lain dan tidak bukan adalah sikap yang bernama al-wala wal bara. Apa namanya Bu? Apa namanya Pak? Assalamualaikum. Masih hidup? Itu mau ngaji berdoa. Namanya apa? Al-wala wal bara. Apa itu Ustaz al-wala? Al-wala itu artinya adalah pembelaan, loyalitas. Kepada siapa? Kepada ajaran agama atau yang berkaitan dengan agama kita, termasuk pembelaan terhadap kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Seperti itu. Paham sampai di sini? Jadi yang namanya al-wala itu loyalitas terhadap agama, loyalitas terhadap saudara seiman, loyalitas terhadap para sahabat Nabi. Pokoknya sesuatu hal yang berkaitan dengan Islam, orang yang mengaku Islam wajib hukumnya untuk membela perkara tersebut, karena berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan agama Allah, berkaitan dengan agama yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua namanya al-bara. Al-bara tersebut adalah berlepas diri dari segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan agama kita. Berlepas diri dari segala sesuatu yang membela, bisa dikatakan, atau mendukung hal-hal yang ada kaitannya dengan musuh-musuh Allah, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang tidak cinta terhadap ajaran agama Islam. Atau bahasa sederhananya begini dah, yang namanya al-wala ngebelain keluarga, al-bara ketimbang daripada di luar keluarga. Betul apa betul? Ini ibu sama bapak kalau ada pilihan melakukan sesuatu yang disenengin ame keluarga atau ame orang luar dari keluarga kita, mana yang kita pilih? Assalamualaikum. Bu. Bu. Ya Pak ya? Apaan? Ngomong lagi aja. Mana kira-kira yang mesti kita duluin, keluarga kita atau orang lain? Jawab kompak, keluarga atau orang lain? Kalau misalkan ada orang lebih ngeduluin di luar keluarga, itu orang bener apa orang bodoh? Assalamualaikum. Jawab lagi yang kompak, orang bener atau orang bodoh? Orang pinter atau orang bodoh? Orang baik atau orang buruk? Hah, baik. Ngeduluin orang lain ketimbang keluarga, baik atau buruk? Betul kan? Nah, konsep akidah ini kadang-kadang tidak lagi dikenal, bahkan dirasa dan tidak ditekankan di kalangan umat Islam. Sebenarnya gampang nggak? Sebenarnya gampang. Lagi-lagi saya bawa nih dari kemarin pengalaman saya muter nih di kota Sumatera Barat.
dari ujung. Habis saya turun tuh dari apa namanya bandara gitu ya, sampai saya kemari nggak ada satupun minimarket yang terkenal yang menjamur di Jakarta dan sekitarnya di kota-kota lain. Ada nggak di sini? Disebut nggak namanya ya? Sebut apa ada ya? Sebut nama kakak ini. Apaan namanya? Indo April. Indo Maret atau Indo April? Indo Maret. Terus satu lagi apa? Alba Maret. Betul ya? Sebenarnya itu kenapa bisa nggak ada di sini? Anda mau tanya sama orang kampung sini langsung dah. Coba kenapa nggak ada? Hah? Enak jangan namanya. Ada nanya jawab nggak apa-apa kira-kira. Kenapa enggak? Tidak diizinkan oleh pemerintah daerah. Tidak diizinkan oleh pemerintah. Alasannya pemerintah daerah nggak izinin kenapa? Ayo. Karena bisa mematikan usaha kecil. Usaha kecil punya siapa? Punya siapa? Punya rakyat. Betul apa betul? Berarti namanya itu pemerintah daerah lebih ngebelain rakyat apa yang ngelebihin penguasa? Penguasa, nggak bisa salah ngomong. Pengusaha. Salah ngomong karena kok dilaporkan juga. Bela rakyat apa enggak? Bela rakyat itu namanya al-wala. Jadi pemerintah daerah tuh punya loyalitas terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya sendiri. Lebih milih orang kampungnya, walaupun dia mungkin bisa tahu bakal dapat untung gede. Betul. Kan yang model begitu kan mesti pakai izin, benar nggak? Yang namanya izin pakai fulus nggak? Pakai PT nggak? Benar ya, PT gini benar ya? Lulus. Pakai duit, betul. Tapi cuman di sini doang nih baru saya lihat. Tahu dari yang lain mah. Yang saya muter-muter dari kota lain selama pengalaman saya dakwah belum ada. Yang ada di sini saya lihat minimarket cuma satu kemarin, Minang Market. Iya. Berarti punya siapa itu? Orang Paduang. Enggak mesti dulu kadang-kadang aja. Enggak usah pakai Paduang. Orang Minang, orang Sumatera Barat punya pribumi. Betul. Nah kalau misalkan begitu kira-kira di masyarakat rakyat ya yang dianggap keluarga sama pemimpinnya ngerasa nggak dihargai? Assalamualaikum. Ngerasa nggak dihargai? Ngerasa nggak dibelain? Alhamdulillah. Lah kalau misalkan ame sesama manusia, sesama anak bangsa satu kampung aja kudu begitu, bagaimana terhadap orang yang satu agama dengan kita? Mesti lebih lagi. Dan itu yang harus ada di tengah-tengah kita umat Islam. Sehingga umat Islam punya kekuatan secara finansial, secara ekonomi. Kenapa? Karena daya belinya itu diperuntukkan untuk saudara-saudaranya juga. Assalamualaikum. Masih hidup? Lanjut atau udah? Karena konsep ajaran agama kita nih Pak Bu ya, dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Hujarat ayat 10, ayatnya sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal pendek tuh ayat kalau misalkan kita mau baca yang ininya doang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja yang namanya orang-orang beriman tuh saudara. Masya Allah. Ini sekutnya lebih luas. Yang namanya saudara bukan
kesamaannya satu kampung dalam masalah iman. Betul apa betul? Nih kayak bapak, kayak ibu, nan jauh di Jakarta. Jakarta aja ya, kalau di Jakarta ya. Nggak usah lebay juga Ustaz ya. Nan jauh di Jakarta. Saya orang Jakarta, ibu orang Sumatera Barat, bapak orang Sumatera Barat. Kenapa nerima saya? Hah? Apa alasannya? Bahasanya aja beda. Saya ceramah aja pakai bahasa saya, bukan pakai bahasa Minang. Kok saya emang kagak ngerti? Tapi kenapa diterima? Anak saudara seiman. Maka Ustaz datang kemari, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ustaz. Kami menerima dan menyambut dengan baik. Alhamdulillah. Maka daripada itu persaudaraan dalam keimanan sekupnya lebih luas ketimbang saudara satu suku, ketimbang saudara bahkan saudara. Tuh. Makanya Bu, Assalamualaikum Pak. Kata dalam Al-Quran dipakainya sama Allah itu ikhwatu. Jamak, bentuk jamak dalam bahasa Arab yang artinya saudara itu ada dua. Mufradnya bentuk tunggalnya ada satu. Akhud. Kalau akhud artinya ada satu saudara. Akhi saudaraku, baik yang buat laki-laki. Maksudnya untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan ukhti. Atau kalau cuma saudara perempuan, ukhtun. Kalau saudara perempuan pun namanya ukhti. Betulnya? Betulnya? Jamaknya ukhtun akhwat. Makanya sering dibilang itu akhwat ya gitu. Maksudnya itu adalah para saudari-saudari perempuan. Kalau jamaknya akhun ikhwanun. Jamaknya akhun ikhwanun. Tapi dalam ayat ini nggak dipakai dua tadi. Bukan innamal mu'minuna ikhwanun, bukan. Tapi yang dipakai sama Allah innamal mu'minuna ikhwatun. Masya Allah. Berarti timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak menggunakan kata ikhwanun, tapi justru Allah katakan ikhwatun? Ternyata saudara ada maksud dan tujuan yang layaknya harus ditangkap oleh orang-orang yang beriman dari kata yang di dalam firman Allah ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan Allah mau kasih tahu bahwa ikhwatun lebih kuat persaudaraannya ketimbang ikhwanun. Alhamdulillah. Pak, Bu, orang sini tahu nggak namanya Takmar Buto? Hah? Alhamdulillah. Kopi susu dateng. Ini kopi susu ya? Iya. Nah, Ustadz ngeteh bukan ngopi. Tapi karena udah disediain kopi susu, ya mau nggak mau diminum juga dan ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa belum diaduk? Dari kemarin nih ada nih panitia nyediain yang buat minum, disediain teh manis gulanya masih ada. Ini sekarang disediain apa nih? Kan belum diaduk juga. Sini biar teraduk dulu. Nah, nggak apa-apa. Iya, Masya Allah. Dah, ya. Udah belum nih? Ntar ada lagi nggak? Apa yang mau gue ditaruh ke pisang raja di sini? Masya Allah. Sampai mana tadi itu? Tuh kan? Lupa nggak? Sampai mana Pak? Takmar Buto. Takmar Buto, pinter. Ibu-ibu kenal sama Takmar Buto? Hah? Ini bapak-bapak pernah? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kalau kopi tuh Pak,
Nggak enak kalau ada. Ya. Kalau ngopi pasti ada gini. Nggak ngerti dari mana itu sejarahnya, mesti ada begini. Tak marbutoh itu adalah huruf hijaiyah. Ada tak marbutoh, ada tak taknis. Kalau tak marbutoh, dia bulat bu, bulat begini, ada titik 2 di atas, benar gak Pak? Kalau tak taknis, dia begini, kayak kapal gitu ya. Di atasnya ada titik 2, betul? Tak marbutoh nih menunjukkan kepada kita bahwa ikatan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman tidak bisa terputuskan dengan apapun. Subhanallah. Seperti layaknya huruf tak marbutoh. Benar ya Pak? Huruf tak taknis bisa nggak? Bisa nggak yang ini? Bisa. Kalau begini satu bulat kuat. Itulah persaudaraan di antara umat Islam. Orang beriman gak bisa dibeda-bedain Pak. Mau dia orang kecil, mau dia orang besar, mau dia orang awam, mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia pemimpin, mau dia hitam, mau dia yang namanya putih, mau dia orang barat, mau dia orang timur, semuanya tidak ada perbedaan dalam kacamata Islam. Maka seorang daripada Bilal ibn Rabah, yaitu sahabat Nabi Muhammad yang background atau latar belakang sosialnya sebagai seorang mantan budak, tapi mampu menjadi sahabat Nabi, bahkan penghuni ahli surga. Jangankan orangnya, sendalnya sudah sampai di surga terlebih dahulu. Masya Allah. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya sama Bapak sama Ibu. Bapak sama Ibu udah pernah belum sendalnya nyampe di surga duluan? Hah? Udah belum? Paling nyangkut di masjid ya, giliran keluar hilang terus masjid. Apa namanya sendalnya itu? Ini Bilal ibn Rabah. Dia nyampe ke surga ketika Nabi Muhammad Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari langit dunia sampai Sidratil Muntaha, itu namanya Mi'raj. Ya. Sampai di surga lagi keliling sama malaikat Jibril, bunyi sendal yang dari bahan kayu terompak. Kalau sendal di sini yang pakai bahan kayu apa namanya? Apa? Tengkelek. Oh gitu ya. Kalau orang Jakarta bilang bakiak, sendal bakiak, betul. Orang Sumbar bilangnya ya terserah. Yang penting kita nggak berantem, nggak beda nama. Betul nggak? Itu kan bunyi namanya sendal dari kayu Pak. Ya, letak, letuk, letak, letuk. Nabi Muhammad nanya ya Jibril, itu suara apa? Oh itu suara sendal ya Rasulullah. Suara sendal siapa dia dalam surga berdiri? Lalu kemudian apa? Kemudian Nabi Muhammad SAW nanya tuh, sendal siapa ya Jibril? Jibril bertanya, itu suara sendal sahabatmu Bilal ibn Rabah. Masya Allah. Kaget Nabi dengar jawaban daripada Jibril alaihi salatu wassalam. Lah, bagaimana bisa mungkin orangnya masih di alam dunia tapi sendalnya sudah sampai surga? Wahai Jibril, itulah keutamaan dan kemuliaan Bilal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sendal sahabatmu sudah terlebih dahulu sampai di surga. Masya Allah. Bilal mantan budak
orangnya hitam. Betul. Dan saking mulianya Bilal, sampai gini hari nama Bilal masih saja terngiang-ngiang dan dipakai oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia. Khatib hari ini Jumat tanggal sekian-sekian adalah Ustaz Pula, betul? Bilal disebut Bilal. Bilalnya si Fulan bin Fulan atau Ustaz Fulan. Jadi nama Bilal sampai hari ini bahkan sampai hari kiamat dipakai. Ada nama khotib, terus sampai khotibnya ini, Abu Bakarnya ini, Umarnya ini, Alinya ini, ada nggak? Seperti itu. Yang dipakai di, padahal Bilal itu nama orang, pekerjaannya muazin. Di kita dua-duanya dipakai. Bilal namanya muazin marodah dipakai. Ini kemuliaan daripada Bilal ibn Rabah. Islam melihat kemuliaan seseorang bukan karena daripada latar belakang siapa dia, akan tetapi bagaimana keimanannya yang amat sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya jadi orang enggak usah minder. Kita biar kata orang kampung, rumahnya di pojok, lantai hanya tanah, umpamanya sekedar semen, atap, beratapkan yang namanya kubur dan lain sebagainya. Jangan minder. Kenapa? Karena yang Allah lihat bukan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan orang paling bertakwa di antara kalian. Betul. Bro, Lego, Pak, Lego. Jangan dikira mentang-mentang saya ada di depan yang ngasih nasihat sama bapak, ngasih nasihat sama ibu, ini ustaz lebih mulia daripada ibu bapak. Belum tentu. Saya ini bisa mulia lantaran ibu sama bapak kagak tahu sisi buruk saya. Benar banget. Tahunnya kan kemarin nih, ustaznya ganteng juga. Ustaznya luar biasa, pakai bajunya gamis, pakai imamah, betul? Nggak tahu bapak ibu itu bagaimana kekurangan saya, keburukan saya. Karena kita ditutupi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi buruk kita, kekurangan kita, jadilah kita di mata manusia itu mulia. Betul? Mungkin kalau bapak ibu tahu buruknya saya, Ustaz Abdul Rahman bilang ke pengurus kemudian ngomong, siapa itu Ustaz Mujahid? Itu yang dari Jakarta, namanya Ustaz Abdul Rahman Jelani. Oh, yang itu tuh, yang katanya begini. Oh, kagak dah. Nggak bakalan diterima, karena di sisi buruknya ketahuan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita orang ini kalau punya keburukan udah ditutupin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah pakai cerita sama tetangga. Assalamualaikum. Ya ibu-ibu nih, hati-hati. Kadang-kadang udah ditutupin mau Allah keburukan, pakai cerita sama temennya. Sini, aku mau cerita. Cerita apa? Iya nih, aku merasa berdosa. Kenapa? Kemarin aku selingkuh. Selingkuh itu aib apa bukan? Bodoh apa enggak? Cerita sama temennya, aku selingkuh, aku menyesal kepada suami orang lain lagi. Lagi baik cerita sama temennya tuh, lagi baik, hubungannya lagi bagus. Giliran berantem sama temennya, biasanya namanya orang kalau udah kesel, kira-kira ceritain lagi nggak orang? Ayo ceritain lagi nggak orang? Kau sini kau, suami bodoh kau. Lah ada apa kak? Kemarin itu istrimu sebenarnya cerita sama aku, kalau istrimu selingkuh, bodoh kan kau jadi suaminya. Cerita lagi sama orang lain,
itu perempuan gak bener bla 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 bla. Yang tadinya ketutup rapat cuman dianya sama Allah yang tahu, dia ceritain sama temen, malah akhirnya semuanya kesalahan. Betul ya betul? Makanya kalau udah punya salah antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, tobat aja yang bener. Enggak usah pakai cerita-cerita orang lain. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kembali lagi kepada persoalan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdasarkan dengan ayat yang tadi, seyogianya umat Islam ini benar-benar membela persoalan-persoalan, kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan agamanya. Dimulai dari kapan? Dimulai dari semenjak dini. Jangan nungguin dulu agama kita dihina baru kita boikot. Betul apa enggak? Kemarin agama kita dihina apa enggak? Sama siapa dihina? Prancis. Sama Prancis. Terus kemudian presidennya ternyata bukannya minta maaf malah nyalain. Betul nggak? Perkara yang namanya si pembunuh terus kemudian dia sudah dihukum, itu persoalan lain. Betul nggak? Orang ngebunuh di sana punya hukum silakan. Tapi orang yang menghina daripada Nabi Muhammad SAW itu juga nggak boleh dibiarkan untuk menjaga daripada kerukunan umat beragama. Betul tidak? Karena yang namanya presidennya lebih kayak membela si penghina, barulah umat Islam seluruh dunia marah. Betul apa betul? Baru tuh terjadi pemboikotan. Tapi kadang-kadang mohon maaf lahir batin. Umat Islam kalau udah lewat udah lupa. Assalamualaikum. Bener nggak? Kalau udah lewat udah lupa. Saya nggak mau kenceng ngomong. Saya husnuzon aja. Air mineral yang ada di tengah-tengah kita punya siapa itu? Punya siapa? Lupa. Bukan berarti kemudian bapak sama ibu nggak punya bawaan khususnya yang namanya ini masjid, tidak. Itulah fungsinya untuk menjaga, maksud Ustaz. Sehingga kita nggak lupa. Ini memang gampang, sekedar air mineral. Tapi dampaknya luar biasa, Pak. Dampaknya luar biasa, tuh. Seluruh Indonesia dipasok oleh air ini juga. Lalu kemudian keuntungannya itu diambil oleh orang-orang dari umat Islam sebagai mayoritas yang ada di negara kita. Dulu orang jual air kata air mineral putih pakai dijual, orang mau bikin bisa, betul. Tapi karena memang begitu luar biasa dia punya perdagangan, penawaran, bungkusan, bingkisannya, akhirnya laku satu demi satu. Bahkan dia yang menguasai. Kita nih, ini satu nih, ini bukan air, ini kan air mineral. Namanya kan beda nih. Ya. Tapi kalau orang beli di mana-mana, asal apa dikasih beli air aqua nih. Betul ya? Namanya padahal bukan aqua nih. Apa ini namanya ini? Air rumel. Rumel. Bukan orang mana nih? Pinang gula kan? Padang gula kan? Sumbar gula kan? Ini yang diminum. Assalamualaikum. Yang muda nggak apa-apa. Ntar ngerasa ntar ini bapak ngasih biar nih Ustaz besar nggak dia. Tapi maksudnya ini harus kemudian kita pikirkan, betul nggak? Apapun yang berkaitan, jadi jangan nunggu juga dulu gitu. Mesti kita ingat. Kayak tadi kan tuh persoalan loyalitas itu. Masuk ke warung siapa? Warung kita. Bener banget, makanya kalau orang sini saya dukung, bukan berarti saya benci sama yang punya apa, yang punya Indomaret, bukan. Itu kan hak kita, mau ngasih apa enggak, betul nggak? Ini kepala daerah di sini berarti pemerintah daerah di sini kan bagus. Kalau dalam persoalan ini ngebela rakyatnya, ngebela ekonomi masyarakatnya, supaya masyarakat sini yang punya untung.
Pak, di Jakarta dimanapun yang berada, di kota-kota yang lain, itu kan Indomaret, Alfamaret, luar biasa. Kalau kita masuk, ini kan pernah ke Jakarta nih, banyak yang pernah ke Jakarta kan? Banyak kan yang istilahnya pernah merantau keluar dari Sumatera Barat? Kan, oh enggak. Ada tapi yuk? Ada. Datang nih, pernah ngalamin nggak? Masuk ke Indomaret, ngasih yang masuk ke Alfamaret belanja. Habis itu ditawarin, Pak. Bu, ini ada kembaliannya, Pak. Kembaliannya mau didonasikan? Pernah nggak? Pernah nggak? Tahu ibu kasih duit apa? Receh, betul nggak? Di mata kita duit receh nggak ada apa-apanya. 200 perak, 300 perak, betul nggak? Tapi ketika dikumpulin karena memang berbagai daerah dia punya outlet itu, dan dikumpulkan duit itu miliaran dari recehan 300 perak, 200 perak, duit umat Islam itu. Betul tidak? Maka dari sekarang harus kita mulai, bukan karena kita benci terhadap orang-orang sana, tapi bagaimana pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita, dan pembelaan kita terhadap pengusaha-pengusaha dari orang-orang musuh. Sehingga duit kita terkumpul oleh siapa? Oleh orang-orang muslim juga. Yang namanya terkumpul oleh orang-orang muslim, insya Allah minimal tidak digunakan untuk hal-hal yang jahat terhadap umat Islam. Assalamualaikum. Lanjut apa lagi ini kira-kira? Lanjut apa enggak? Ini diamnya mikir atau bosan? Diamnya mikir atau bosan nih? Mikir ya? Insya. Maka apapun Pak Bu, lakukan itu untuk agama kita dari sekarang. Supaya apa? Supaya umat Islam ini bukan hanya sekedar banyaknya saja jumlah, tapi dari segi kekuatan punya. Umat Islam kalau ekonominya kuat luar biasa, Pak. Kalau itu sudah bisa kita atur sedemikian rupa dan peruntukannya untuk jihad di jalan Allah, untuk kemudian li'i'la'i kalimatillah, supaya yang namanya Islam itu nggak diremehkan, kan bagus. Kalau akhir zaman kayak begini, mayoritas umat Islam banyakin orang, kekuatan maka gak punya. Apa? Orang duitnya kita semua, biarin aja dia sekolah, biarin aja dia ngaji. Tapi kalau biarin ekonomi, kita yang pegang, jangan kasih kesempatan umat Islam. Masya Allah. Assalamualaikum. Begitu gak kira-kira? Apalagi kalau bicara ekonomi, bicara pengusaha, bicara bisnis, di Indonesia itu yang paling terkenal Sumatera Barat. Sumatera Barat ini banyak mengamalkan sunnah Nabi, apaan? Dagang. Betul gak? Bagus sudah. Dagang terus. Supaya kemudian kumpul. Ada saudara kita, dari mana punya siapa nih? Islam, beli. Punya siapa nih? Aplikasi, beli, download. Apalagi gratis, beli aja tidak beli dulunya. Kayak contoh nih Pak ya, sekarang lagi rame nih Pak. Bu, yang pegang WhatsApp, tahu WhatsApp? Tahu WhatsApp Pak? Itu adalah aplikasi chatting, betul nggak? Sekarang keluar aplikasi baru yang bernama BIP. Apa namanya? Udah pernah dengar belum? Bapak udah pernah dengar ya? Udah berserakan belum di WhatsApp itu? Share-sharannya punyanya orang Turki, terus kemudian punya orang Islam, fungsinya sama, isinya juga sama, bisa nerima pesan, bisa nerima voice note, bisa video call. Bedanya yang atu punya Facebook, yang atu punya Turki. Facebook bukan orang kita, bukan saudara kita. Ustaz mau tanya, bagusnya orang Islam pakai punya saudara apa punya orang? Punya saudara, punya orang. Sepele Pak, timbang download doang itu sepele. Betul nggak? Tapi kalau kita pakai, kita download, kita pakai, itu keuntungan per hari berapa Pak? Sekarang berbondong-bondong orang pindah dari aplikasi WhatsApp ya ke aplikasi BIP. Dalam sehari 24 jam 2,5 juta orang di Indonesia udah berpindah saudara. Bayangin itu, berarti keuntungan
biarin aja, pakai WA aja, sama aja fungsinya. Ini bukan soal fungsi, ini soal siapa yang punya. Dari yang kecil kita pakai, dari yang paling sederhana kita pakai, walaupun misalkan sama aja. Yang punya Play Store kalau kita download, itu yang punya Play Store kan Amerika. Amerika kan juga bukan saudara kita. Kita ngasih untung dia juga. Kalau kita nggak bisa lakukan banyak, paling kagak dari yang sedikit kita lakukan. Itu menunjukkan ada loyalitas, ada pembelaan kita terhadap agama dan saudara-saudara seiman kita. Assalamualaikum. Benar-benar. Makanya di tempat yang mulia ini, yang punya HP semuanya, yang punya WhatsApp semuanya, sekarang download yang namanya BIP. Entar udah di aplikasi baru pakai dua, nggak pakai dulu. Entar kalau semuanya udah pada ganti, banyak teman-temannya ganti, tinggalin secara total. Mau tahu bagaimana itu mereka? Rugi, Pak. Jangan dikata enteng persoalan sepele model macam kayak begini. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Assalamualaikum. Kira-kira jelas? Paham? Siap gak kira-kira jelas saudara kita? Siap beri kepada orang Islam? Siap membela daripada orang-orang beriman? Insya yang punya sekarang handphone semuanya, lihat di Play Store, lihat tuh yang punya iPhone di apa namanya itu tempat dia itu App Store, buka BIP, tekan terus kemudian keluarin. Ini Ustaz promosiin begini ada untungnya nggak? Ada untung. Ustaz dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau urusan duit boro-boro kenal nggak ada yang punya berbagai di Turki, betul. Kalau Padang masih bisa saya samperin sehari-hari, Turki jauh, betul nggak? Insya. Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak. Siap bela Islam? Siap bela Islam? Siap bela saudara? Betul? Dari yang kecil, dari yang senyap aja, senyap namanya itu. Kita kumpulin kekuatan. Kalau sekarang kan kita, ya Allah, zaman banyak fitnah di akhir zaman, Pak. Betul nggak, Pak? Kita mau ngapa-ngapain repot, Pak. Niatnya di sini alhamdulillah, Pak. Bu, udah alhamdulillah. Tadi itu Pak Anies bilang kita udah lama pengen ngumpul-ngumpul, ini baru bisa kita bisa. Itu pun masih dalam pakai protokol kesehatan. Betul nggak? Ini banyaknya orang yang kumpul menunjukkan kita cinta, kita rindu sama suasana model macam kayak begini. Di rumah mulu bisa stres, betul. Baru sakit, baru dikit diperiksa, udah COVID aja. Pada COVID, betul nggak? Masya Allah, ini COVID ini fitnah buat umat Islam. Orang jadi geli mau salaman sama saudara, mau salaman sama saudara, takut COVID. Salaman cuma begini, padahal salaman kata Nabi Muhammad SAW, selama berpegang kedua tangan daripada orang-orang yang beriman, di waktu itu Allah akan ampunkan dosa-dosa. Kita sholat biasanya kita rapat, sok rapat. Gara-gara COVID kita disuruh lebar-lebaran, pisah-pisahan. Kalau di sini sih alhamdulillah pernah kejadian nggak disuruh besar gitu. Enggak ya? Di Jakarta, Pak, ya Allah, ini mau ngapain ya? Sholat atau mau bikin barisan baris berbaris, jangan. Jadi kesannya hukum Allah Ta'ala kalah sama COVID. Walaupun bukan menghina COVID, enggak, Pak. Bukan menghina atau istilah kata kita melawan pemerintah, enggak. Tapi coba dipikir baik-baik. Kira-kira Allah turunin aturan itu pasti baik, sampai ada yang namanya kagak baiknya. Jawab yang kompak, ayo jawab yang kompak. Kira-kira baik apa kagak pasti? Benar-benar baik apa kagak pasti? Sekarang dengan adanya COVID, terus kita sholat, minggir-minggir ya, entar ada virus. Itu sadar kagak sadar, kita telah menghina aturan Allah. Bisa jadi gara-gara sholat ada orang kena COVID. Masya Allah. Padahal kan kalau kita bicara, ibu bapak datang kemari sebelum masuk udah air wudhu, muka udah dicuci, mulut udah diumur, hidungannya pakai dimasukin air. Itu semuanya ada hikmah dari kesehatan. Tapi apa yang coba kita lihat? Tapi kalau kita nggak ikutin peraturan, kita melanggar negara. Betul nggak?
Jadi di zaman fitnah, Pak. Zaman fitnah. Dan saya kasih tahu ibu-ibu nih, corona itu bisa sampai sekarang ada gara-gara nenek-nenek. Gara-gara nenek-nenek. Maksudnya gara-gara nenek-nenek bagaimana Ustaz? Gara-gara ada bantuan COVID dari gugus COVID, itu pengurusnya bilang, "Nek, ini ada bantuan alhamdulillah dari corona." Nenek pas denger, ya Allah alhamdulillah corona baik bener. Salam ame corona, saya doain corona panjang umur, sehat walafiat, begitu lagi. Diaminin, amin nek. Anda amin yang itu corona. Betul. Nek, makanya kalau dapat bantuan corona jangan pakai terima kasih corona. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kira-kira paham? Jelas? Ngerti? Alhamdulillah, kalau udah jelas, udah paham berarti ceramahnya cukup sampai di sini aja. Udah paham belum? Udah paham belum? Astagfirullah. Saya udah keringetan begini belum paham-paham. Pak Bro pengen saya lama lagi, tapi insya Allah besok saya akan ngisi lagi di daerah mana? Saya Bukit Tinggi lagi subuh. Habis itu saya berangkat. Allah tadi seperti apa yang dikatakan oleh Ketua, kapan waktu kalau masih kangen ya sama Ustadz yang unyu-unyu. Ntar kita silaturahim lagi. Doain panjang umur sehat walafiat. Bagus ya. Seperti yang sudah kita koordinasikan dengan pengurus masjid bahwa kedatangan kami di sini juga ada maksud, yaitu penggalangan dana pondok pesantren yang sedang saya bangun. Ya, adanya di Lebak, Banten, Majak. Nomor teleponnya ada, nomor rekeningnya juga ada. Nanti ibu bapak yang nyumbang, ya, dari kupon yang saya sampaikan ini, ya, nanti ibu bapak akan dicatat nomor teleponnya. Setelah itu saya akan laporkan tuh prosesnya. Kira-kira mau bantu apa enggak? Jawab kompak, mau bantu apa enggak? Insyaallah semangat kan nih? Alhamdulillah. Yuk sebelumnya kita puterin lagi kotaknya ya. Diputerin lagi kotaknya. Terus kita sambil baca selawat. Ya, baik semuanya. Yang hidup dan cepat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala wasil aminillah tawassalna bismillah bihadi rasulillah Well,